Baik, kemudian, nah di sini profil kita sudah ya tadi ya, sudah selesai semuanya. Profil itu memang hanya berhubungan dengan pribadi ya. Nah di sini ada posting. Kalau sebelumnya posting itu hanya satu waktu itu ya, kalau yang pernah ikut waktu pertama kali. Nah sekarang kita bagi menjadi dua ya. Jadi posting ke kantor pusat dan posting ke stokis ya. Jadi kita nanti bagi ya, kalau memang posting ke kantor pusat menunya yang ada di sini ya. Sebetulnya sama-sama saja. Tapi kan Pak, boleh nanya ya? Ya silakan Pak. Untuk yang posting itu Pak, terutama yang ke stokis, itu ID stokisnya belum tertera ya? Oh, ID stokis ininya kan nanti kita jelasin ya. Jadi ketika ini kan di sini nanti harus disebutin ID-nya, stokisnya mau ke stokis mana. Begitu. Nanti kita sambil jalan ya Pak. Iya. Baik. Sebetulnya memang ini berhubungan sama stokis sih. Kalau untuk yang posting stokis ini memang harus dari stokis dulu ya. Namun nanti kita akan coba jelaskan. Gitu. Baik, kita ke sini saja dulu ya Pak, ke posting kantor pusat. Walaupun memang waktu itu sudah pernah dijelaskan ya, mengulang ya, untuk posting ke kantor pusat ini. Ya. Jadi kalau posting ke kantor pusat itu semua transaksinya ke kantor pusat dan syaratnya dia hanya artinya itu membutuhkan deposit dan kayak sekarang ini kan ada namanya PIN aktivasi PIN ini ya, konvensi PIN ya. Itu adalah konversi PIN itu bagi yang memiliki stok PIN sebelumnya itu pasti akan memiliki saldo konversi PIN ya, seperti yang kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada konversi PIN ini. Jadi bagi member yang memiliki saldo di program yang lama itu, kalau dulu kan PIN-nya dalam bentuk kode-kode ya. Nah, kalau sekarang itu semuanya di dalam bentuk nominal ya. Jadi nantinya bebas. Kalau dulu misalkan PIN registrasi silver itu kan tidak bisa dirubah mau jadi apa, tidak bisa. Jadi kalau sekarang itu kita konversi dalam bentuk uang, sehingga nanti bagi yang memiliki saldo konversi PIN ini akan bebas dibelanjakan ke produk mana atau ke posting yang mana, begitu, paket yang mana ya. Baik, kita akan coba, kita mulai dari member baru. Nah, kalau member baru ini, kita masukin dulu passwordnya tadi. Member baru ini sebetulnya bisa langsung dari sini, ya. Bisa juga dari bagian jaringan. Kalau dari sini berarti Bapak dan Ibu harus mengetahui nomor dari upline, ya, atau sponsornya. Tapi memang defaultnya sponsornya adalah yang memiliki member area ini, gitu ya. Jadi sebaiknya kalau mau registrasi member baru itu ke jaringan dulu, ke bagian jaringan, ya. Nanti akan diposisikan di sebelah mana, gitu ya. Kita akan posisikan sebelah sini. Nah, jadi nanti akan langsung terisi, ya, si posisinya dan upline-nya gini, ya. Supaya kalau misalkan tidak salah ya. Nah, kadang-kadang bisa saja khawatir salah ya. Ini. Jadi dari bagian jaringan dulu, baru kita masukin username-nya apa yang mau dimasukin. Ya. Baik, kita coba masukin username-nya, misalkan Bulan. Passwordnya misalkan Maximax. Termasuk ini Pak ya, tolong nanti diberikan, diperlihatkan Pak ya. Semua ya berarti ya Pak ya? Semua yang berhubungan dengan password. Baik. Walaupun sebetulnya password ini nanti akan muncul kan di email dan SMS ya? Ya, problemnya terkadang mereka nggak tahu atau kita inputnya keliru mungkin. Keliru ya? Baik. Nama lengkap misalkan
Ini laki-laki, alamatnya misalkan Jakarta. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan banyak inputan atau misalkan butuh cepat, sebetulnya cukup yang ada tanda-tanda merah ini ya, yang dimasukin ya. Tanda bintang. Nomor handphone, misalkan kode pos bisa saja kalau memang tidak ada, tapi kalau datanya lengkap lebih baik dilengkapin semuanya ya. Misalkan ya. Berarti email wajib ya Pak ya? Ya, wajib. Ini nomor KTP juga kan minimal 16 digit ya. Emailnya misalkan nah ini nomor rekening bisa sekarang, bisa nanti, kalaupun misalkan datanya ada, ya kita masukin. Kalau misalnya menyusul bisa dikosongkan atau diisi kosong? Bisa dikosongkan. Kosongkan aja ya. Dikosongkan karena yang wajib itu yang merah-merah ini Pak. Iya. Nah untuk nomor rekening, jadi kalau diisi ini nama di rekening itu akan ngambil dari nama lengkap, ya. Jadi harus sebetulnya sih apa ya, bisa dirubah juga sih kalau memang ini, tapi dia otomatis akan ngambil dari ini. Jadi kalau kebetulan sama antara nomor rekening sama nomor nama lengkapnya, tak perlu diinput lagi gitu ya. Jadi biasanya yang berbeda aja. Itu Bank BNI Pak. Kalau BNI ya? Itu ada ketambahan Bapak biasanya, ada ketambahan Miss, ada ketambahan Nona. Makanya di sini masih boleh dirubah ya. Iya. Jadi tidak dikunci sih. Hanya dibantu diinputkan lah maksudnya gitu ya. Cabangnya misalkan Jakarta. Mengenai cabang ini apakah ada verifikasi di bank atau hanya inisial aja? Ya mungkin untuk memudahkan bagian keuangan kali Pak ya. Jadi kalau memang ada ya dimasukkan kan. Masalahnya begini, terkadang ada beberapa orang itu tidak paham tentang cabang mana dan lain sebagainya gitu. Nah, dan sistemnya perusahaan kelihatannya sih pakai payroll. Ya, kalau sebetulnya cabangnya bisa dilewatin aja Pak, nggak apa-apa. Kalau memang misalkan. Tapi kan kalau editnya Pak, editnya ke edit profile ya. Ya nanti bisa diedit itunya. Jadi kalaupun misalkan apa sekiranya datanya lengkap ya lebih baik kita lengkap datanya ya supaya lebih bagus datanya. Di sini cara pembayaran bonus itu ada transfer bank sama poin diskon ya. Poin diskon itu nanti kalau misalkan dipilihnya poin diskon, ketika transfer itu akan masuknya ke poin diskon. Poin diskon seperti halnya wallet ya, mungkin seperti itu. Jadi bisa nanti dipakai untuk transaksi lagi. Gitu. Kemudian juga ini paket pendaftarannya mau paket apa? Kalau misalnya silver, pilih silver. Tapi kalau misalnya basic, pilih basic. Jadi yang tanda merah ini adalah wajib diisi. Ya. Nah, nanti kita akan pilih barangnya. Kalau misalkan ini 1 sama ini 1. Nah, di sini ada subsidi ongkir ya, karena wilayahnya masih wilayah Jakarta. Tapi kalau nanti yang daerah-daerah yang ini kemungkinan nanti ada ongkir ya. Kalau sudah ini oke datanya, baru proses registrasi. Nah di sini ada 3 cara pembayaran. Maksudnya ada 3 saldo ini yang bisa digunakan. Pertama saldo deposit. Saldo deposit itu nanti bertambahnya atau top up-nya bisa ada di menu ini, top up deposit. Nanti kita akan terangkan ya. Kalau saldo poin diskon itu yang tadi. Jadi ketika bonus-bonus masuk ke poin diskon nanti akan ada di sini. Gitu. Namun ketentuannya untuk saldo poin diskon ini hanya bisa digunakan 50%-nya. Ya, untuk transaksi itu hanya bisa digunakan 50%-nya. Kemudian untuk saldo konversi PIN, ya tadi yang adalah bagi member-member yang sebelumnya memiliki saldo PIN ya.
Ya, di situ kan muncul. Jadi kita mau pilih pakai pembayaran yang mana nih? Nah, karena ini saldonya nggak ada, ini saldonya nggak ada, yang ada hanya deposit, maka pilihannya cuma satu di sini. Potong deposit sebesar 700.000. Kayak kalau misalnya sudah oke, kita proses bayar. Seperti ini. Berarti sudah sukses. Ini termasuk juga invoice-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah berhasil kita meregistrasikan member baru. Ya. Itu mohon maaf Pak Abu, ya. Untuk konversi PIN itu adanya hanya di area member, bukan di stokis ya? Ya, kalau member itu masuknya ke konversi PIN. Namun kalau stokis nanti jadinya adalah stok produk. Ya. Jadi di stokis itu masuknya ke stok produk. Jadi kalau di member memang tidak menyetok produk ya, tapi masuk ke konversi PIN dan boleh digunakan untuk belanja. Tapi kalau stokis itu masuknya ke stok produk. Misalnya tadinya stok produknya nggak ada, tapi masih punya stok PIN, dia akan ada stoknya. Begitu. Baik. Ini proses registrasi kita sudah selesai. Kemudian sebelum ke ini ada yang ditanyakan lagi? Ditanyakan dulu. Oke. Cukup? Ya, cukup. Lanjut ya. Nah, baik. Setelah itu ada menu upgrade paket ya. Upgrade paket itu misalnya dari basic tadi mau pindah ke paket yang lainnya ya. Jadi kalau misalkan upgrade paket ini kita klik. Nah, contoh misalkan yang nomor jadi upgrade paket itu bisa bisa diri sendiri, bisa juga mengupgradekan orang lain, mengupgradekan mitra atau member yang lain. Ya. Nanti tinggal pilih. Kebetulan ini kan sudah gold, harus jadi platinum misalkan ya, menjadi platinum. Maka, mohon maaf Pak, sebelum lanjut ya, mengenai kiri dan kanan itu secara otomatis komputer akan menaruh di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan dulu? Oh tadi kan sudah di ini Pak, ketika kita di bagian jaringan tadi. Ya, itu kan diposisikan di sebelah. Ini ya. Ya, katakan. Ini kan tadi kan di sini kosong ya. Ya. Nah, sekarang ada kan di sini. Ya, artinya maksud pertanyaan saya, kalau ada kita kirinya sudah ada, tetapi kita mau klik juga kiri karena kita nggak tahu. Misalkan karena kita nggak masuknya bukan dari pohon jaringan, Pak. Oh iya, nanti ditolak Pak. Oh ditolak ya dia? Ditolak. Oke, baik. Kalau dari jaringan udah jelas ya, karena memang dia nggak ada tombolnya ya kalau dari jaringan. Tapi kalau yang Bapak maksud mungkin tadi ketika nginput langsung, masukin datanya, itu pasti ditolak. Ya, sebabnya kita kan inputnya dari stokis Pak. Mungkin bisa. Oh dari stokis ya, betul. Kalau dari stokis betul seperti itu. Jadi dalam hari ini ya kalau di member area karena bisa lihat bagan ya, jadi seperti ini. Kalau stokis memang karena memang stokis lebih fokus ke bukan jaringan ya, jadi tidak dimunculkan bagian jaringan, tapi inputnya seperti yang tadi ya, betul Pak. Bisa nggak seumpama kita seandainya salah satu kiri atau kanannya itu sudah terisi, misalkan kirinya terisi, optionnya itu hanya kanan aja, tidak ada kiri. Bisa paham maksud saya Pak ya? Jadi nanti kalau misalkan seperti itu, otomatis memang ada proses dulu, berarti kan lumayan ini ya jadi loading dulu lah, maksudnya jadi ngecek dulu istilahnya tuh ada beberapa kali pengecekan jadinya. Aja ya, yang penting ditolak ya itu ya. Ditolak Pak, ditolak. Oke, lanjut. Ya, baik, tadi sudah masuk ya yang ini ya, dia paketnya basic ya. Di sini juga ada keterangan ya, jadi warnanya ini basic, silver, gold, sama platinum. Jadi kalau misalnya ini gold sesuai dengan keterangan di sini ya. Seperti itu ya. Baik, kita coba akan mengupgradekan ini aja ya, nomor yang ini. Kita akan upgrade, posting, upgrade paket. Kita supaya nggak terlalu besar ininya, nggak banyak. Nah ini pilih data barangnya.
Misalkan saya mau ini 3. Kemudian misalkan ini berapa ya kalau silver itu, kita lihat dulu. Nah ini dikasih tahu juga ya, kurangnya 3,5 lagi, jadi tinggal 1 lagi ya. Oke. Ini silver sudah terpenuhi ya, jadi kita bisa lihat kurangnya berapa lagi ya. Totalnya seperti ini jumlahnya. Ada diskon belanja 100.000, jadi totalnya 1,3. Jadi sesuai dengan yang biasa diproses ya. Nah di sini tambahannya ada ongkos kirim ya, karena dia alamatnya mungkin masuk zona yang kena ongkos kirim ya. Oh sorry, maaf, di sini juga harusnya ada ongkos kirim, ada subsidi, berarti dia masih wilayah zona yang di subsidi ongkirnya ya. Baik, kalau misalnya sudah oke, bayar. Bayar, pilih. Sebenarnya di sini ada proses transfer bank. Kalau transfer bank itu nanti bayar manual gitu. Jadi nanti transfer ke rekening pusat gitu ya. Oke, kita pakai deposit, proses bayar. Sudah upgrade ya, dari basic ke silver ya, dengan menggunakan deposit Bukti ya. Bagi yang menggunakan konversi PIN itu akan ada keterangan barang tidak dikirim karena menggunakan konversi PIN, karena kalau konversi PIN itu barangnya kan sudah tidak ada ya, barangnya sudah duluan gitu ya, seperti itu. Jadi akan ada keterangan invoice-nya, jadi tidak akan dikirim barangnya. Baik, itu untuk upgrade. Ya. Pertanyaannya, ini kan area 1 ya harganya. Kalau area 2 dan 3 bagaimana? Itu ada kalau area 2 itu di 25 seperti yang selama ini ya, kalau nggak salah ya, selama ini berjalan ya. 25.000. Invoice-nya ini bagaimana ngekliknya? Oh, invoice-nya dia akan ada keterangannya, biaya kirimnya berapa, akan muncul di sini. Jadi tadi kalau misalkan memang melebihi subsidinya atau istilahnya daerah di luar subsidi, sama aja Pak, nanti program otomatis akan kita coba aja di tempat yang ini, misalkan sekalian jelasin yang bawahnya lah. Okay. Dan kita menggunakan ini nih, dana mobil dan pensiun. Nah ini, misalkan kita akan upgrade ke DMP ya, proses. Kalau misalkan alamat kirimnya, ini kan alamat kirimnya Bekasi ya, kita alamat kirimnya ke mana, misalnya ke membernya, kita tulis nih namanya siapa, alamatnya di mana, kemudian misalkan ini kita daerahnya Kalimantan Tengah. Nah, misalkan Palangkaraya, Barito Selatan lah, nggak apa-apa ya. Misalkan ini saya nggak tahu daerahnya ya, ini seperti itu. Nanti rubah lagi, ini juga diganti kalau misalkan mau dirubah, kita update. Jadi ketika kita pilih produknya itu ada biaya kirim. Jadi memang tetap ada subsidi 3% dari totalnya. Jadi ada ongkos kirimnya 14.000. Harganya harusnya berubah 375. 375. Ya. Oh, karena di sini ada subsidi, Pak. Tetap ada 25.000 penambahan, ya. Itu ya. Ada ongkos kirim. Ada ongkos kirim sama subsidi ya di sini ya. Ada dipotong subsidinya. Jadi tidak murni 25.000. Yang ongkos kirimnya 25.000 sih aslinya gitu ya. Jika ada subsidi, jadi seperti ini. Kalau sudah oke, kita klik bayar. Oke. Ini ada ya Pak ya, ongkos kirimnya ya, sama. Jadi intinya semua proses sebetulnya sama ya prosesnya gitu, hanya inputan awalnya saja yang berbeda. Jadi
dengan menu-menu yang berbeda, tetapi prosesnya sebetulnya sama. Jadi insya Allah sih nggak susah ya, gitu. Sampai sini, sampai DMP ada yang mau ditanyakan atau sudah? Pak Abu, ya. Kalau kita dari stokis Gameput, nah ternyata dia belajar di stokis ini beda jalur Pak, apa bisa? Ya, kalau misalkan beda jalur, itu tidak bisa kalau yang stokis ya, kali master stokis ya. Oh, Gitu. ya. Kemarin saya coba Pak, Ya. itu bisa Pak, paket Bisa, ya? basic bisa. Hanya kalau upgrade ke DMP dari paket basicnya dia ke stokis yang berbeda jalur itu nggak bisa. Posisinya stokis Pak, Posisinya stokis Pak, bukan master stokis ya. bukan. Oke, baik. Nanti saya catat ya Pak, stokis ya. Harusnya memang ini ya, tidak boleh kan ya? Iya. Ya, Kemarin yang baik, diumumkan Pak Hari kan itu harus master stokis baru bisa. Stokis itu Master melayani stokis boleh. jaringannya Grupnya masing-masing saja. gitu, membernya Betul. masing-masing gitu. Betul. Baik, nanti masukannya saya catat Pak ya. Ya. Itu juga nanti berarti kan nanti kita bahasnya di menu stokis juga ya. Ya. Baik, sampai sini DMP insya Allah mudah ya Pak. Bisa Nah, lanjut lanjut. kita ke upgrade tour. Kita upgrade tour. Kalau misalkan ternyata udah pernah nih yang saya ini udah pernah nih misalkan ya. Jadi kalau memang sudah pernah, kalau untuk upgrade paket tour nggak bisa lagi. Jadi inputkan buat yang lain misalkan ya. Kalau DMP tetap bisa Pak ya? DMP bisa. Oke. DMP bisa. Maksudnya bisa berulang-ulang kalau DMP Pak ya? Iya bisa Pak, bisa. Oke. Bisa. Nah ini, jadi semua prosesnya sama ya Pak, seperti tadi ya. Jadi Ya. tinggal kita ini aja apa, pilih produknya apa gitu kan. Proses bayar. Jadi karena ngulang-ngulang insya Allah mudah lah ya. Iya. Seperti itu untuk untuk tour, kemudian untuk repeat order ya. Ya. Sama juga repeat order misalnya bisa masukin yang punya kita atau punya yang lainnya. Yang punya kita mau RO. Sama. Oke. Jadi selesai kita untuk menu posting ke kantor pusat ya. Jadi Pak Abu, 1, 2, 3, 4, 5. kalau Ya, yang paket tour, itu Ya. bisa dua kali di ini nggak? Di upgrade Pak? nggak bisa kalau apa yang tour. Oh ya. Tadi kita coba yang ini ditolak. Tapi Ya. Pak Abu bisa buat untuk dua kali di upgrade. Karena begini, kemarin kita meeting leader, itu kan nanti untuk kedepannya, itu paket turnya ada ke Malaysia, ada ke Vietnam. Oh gitu. Nah, satu member ini misalnya dia mau pergi ke Malaysia, dia mau pergi juga ke Vietnam. Jadi dia beli dua paket tur gitu. Oh. Ya, Baik, mungkin baik, bisa dibicarakan lebih lanjut dengan Ya, Pak Hari, Pak. nanti bisa dibicarakan lagi. Kita Ya, bicarakan dulu di internal ya Pak ya. Ya. Insya Allah sih kalau memang misalkan nanti udah diputuskan sama CEO ya kita pasti bisa. Sistem bisa dirubah. Iya. gampang. Oke. Ya. Nggak ada yang tidak bisa itu. Jadi untuk posting prosesnya seperti itu. Jadi sama lah ya prosesnya, baik upgrade paket ini untuk milih produk ya. Jadi tidak seperti yang lama ya, harus menggunakan PIN. Sekarang itu betul-betul bisa milih produknya apa saja. Ya. Gitu. Ya, Lanjut ke itu untuk stokis Pak. stokis. Nah, kalau stokis ini sebenarnya memang ada hubungannya dengan stokis ya, maksudnya yang kita akan pakai stokis mana. Jadi mau nggak mau saya harus buka menu stokis sih sebetulnya untuk ini ya, untuk kita coba ini. Atau sebelum itu kita lewat dulu ya Pak mungkin ya. Nanti ya. Atau nggak apa-apa. Gini, semua prosesnya sama persis. Hanya yang membedakannya ketika contoh misalkan ke RO ya, dia akan nanya kode stokisnya. Nah itu Pak. Ya.
kode stokisnya. Jadi biasanya nanti stokis mungkin ngasih tahu, ya mungkin sudah pada tahu, atau misalkan kalau belum tahu ya dikasih tahu nih stokisnya stokis mana. Kalau Dan dibuatkan juga daftarnya bisa Pak? bisa Dibuatkan saja daftar bisa nanti stokis kita seperti di daftarkan. ATM gitu. Kemudian Bisa, juga bisa, Pak ini nanti. Pak, kalau bisa, kalau ternyata di daerah tersebut ada stokis ya di satu provinsi atau mungkin satu jaringan, itu ketika dia posting lewat pusat itu langsung ada peringatan atau informasi bahwasannya ada stokis gitu Pak. Bisa enggak gitu? Oh gitu ya. Iya. Ya nanti mungkin kebijakan perusahaannya dulu seperti apa. Kalau memang misalkan harus seperti itu, nanti kita bisa munculkan juga seperti itu, Pak. Jadi memang sampai saat ini masih harus ke stokis dulu gitu. Ini. Harus ke stokis dulu ya. Iya. Baik. Gimana Pak Hari? Gimana? Ya saya setuju Pak Abu. Kalau itu karena memang biar stokis bisa berkembang, jadi prioritas utama kepada stokis-stokis aja dulu. Kalau memang begitu dia input alamat ternyata di daerah sana ada stokis, jadi ada tulisan disarankan Anda, tapi bukan stokis ya, master stokis. Karena kalau stokis itu cuma melayani jaringan di bawahnya kan. Ya, jadi betul. hanya master stokis gitu loh. Hanya master stokis yang baru boleh dia menangani di wilayah yang lebih luas, dari berbagai jaringan pun boleh. Tapi kalau stokis itu memang tidak bisa, dia harus melayani hanya khusus grup ke bawahnya aja. Ya. Jadi master stokis, jadi lebih prioritas ke master stokis supaya karena investasi master stokis kan lebih mahal. Iya. Dipaksa ke arah sana. Ya, dipaksa ke arah sana. Iya, jangan langsung. Walaupun dia punya deposit atau misalkan punya konversi PIN ya. Iya. Jadi nanti depositnya dia, konversi PIN-nya dia mungkin nggak ini dong. Enggak Pak, khusus yang kosongan aja. Yang nggak ada konversi. Yang nggak punya ya? Iya. Yang nggak punya saldo ya? Iya, yang nggak punya. Ya, baik. Ya. Intinya mungkin sini tentukan stokis ID-nya berapa. Iya. Coba kalau kita coba ya. Perlu ditambah bawahnya itu tambah nama, Pak. Daftar Nama pengelolanya ya. Daftar stokis, nama ini, stokis ini, kode ini, namanya ini gitu. Ya, kodenya setelah diisi kode itu namanya ada. Iya. Baik. Sebelum masuk ke sini. Jadi biar nggak salah. Jadi dimunculin datanya ya. Betul. Seperti kalau kita masukin masukin apa tadi, ID member gitu lah. Ya. Supaya tidak salah ya. Betul. Ya, betul. Walaupun misalkan kita munculkan nanti daftarnya ya. Iya. Sini untuk proses postingnya sama persis ya, hanya tadi membedakan adalah dimasukkan kode stokisnya. Kemudian juga ketika proses yang lainnya sama persis seperti yang tadi, hanya di sini tidak ada ongkos kirim, karena ongkos kirim nanti selain stokis itu adalah voucher belanja. Jadi sebenarnya bisa menggunakan saldo depositnya ini akan alurnya itu nanti akan masuk ke saldo deposit begitu. Jadi metode pembayaran di posting ke stokis itu dua. Yang pertama menggunakan deposit yang kita miliki, dia akan masuk ke depositnya stokis. Jadi deposit stokis bertambah, deposit kita yang berkurang. Atau kalau misalkan kita dikasih voucher belanja sama deposit, sama stokis. Jadi kalau misalkan pilih voucher belanja, kita masukin voucher belanjanya. Ini tidak akan memotong saldo deposit. Tapi ibaratnya contoh seperti dulu PIN lah ya. Kalau dulu PIN, mungkin sekarang kode voucher ya, atau voucher belanja, kode vouchernya apa gitu. Itu dikasih oleh stokis. Nanti di menu stokis itu ada menu generate voucher belanja. Itu pengganti kalau dulu mungkin stokis, itu untuk memudahkan ya, memudahkan stokis supaya tidak input ya, karena waktu itu kan ada inputan, kalau bisa stokis juga nggak banyak input. Kita ada opsi itu, jadi stokis nanti akan generate
kode voucher, vouchernya itu dikasih ke member. Nanti kita akan masukin di sini, baru proses bayar. Ya. Bisa seperti itu, atau misalkan tadi potong deposit, depositnya akan berkurang dan akan masuk ke deposit stokis yang bersangkutan. Begitu. Ya. Pak Jadi, Bu, ya. itu kalau yang voucher belanja itu kan di generate. Nah itu Ya. nominal ya, yang keluar adalah angka nominal. Ya. Nah nominalnya itu kelipatan berapa? Apakah bisa kita yang atur atau bagaimana? Ya, nanti diatur di itunya, Pak. Nanti apa istilah? Jadi si kode voucher itu bernilai. Misalkan kalau nilainya kurang dari ini, dia akan ditolak, gitu. Jadi kalau misalkan contoh misalkan RO-nya 1 juta misalkan, atau maaf 700.000, sementara saldo vouchernya voucher belanjanya itu bernilai 350, itu akan ditolak. Ya, cuma saya masih confused. Cara membuat voucher belanjanya tadi belum diceritakan. Jadi iya, karena kan kita lagi di menu ini dulu ya, member ya. Jadi sebetulnya nanti akan ada bahasan khusus untuk menu stokis, Pak. Oke, thank you. Dan posisinya bukan di sini, ya. Oke, Jadi nanti kita akan bahas di menu stokis. Nah, ini ketika stokis generate voucher belanja ini, itu bisa dikirim seperti halnya dulu PIN ya, sebenarnya mirip PIN lah, cuman bahasanya sekarang voucher belanja. Jadi tinggal masukin di sini, baru langsung proses. Cuman kalau dulu bernilai, kalau dulu bedanya mungkin kalau sekarang itu bernilai nominalnya gitu. Jadi kalau misalkan ternyata yang dibikin oleh stokis itu 350.000 ya, dengan nanti bisa dipilih kode barangnya apa gitu ya. Nah, jadi si voucher tadi sesuai dengan yang stokis bikin. Kalau misalkan yang dibikinnya senilai 350.000, kemudian kita RO-nya misalkan 750 atau 700.000, kan nanti akan ditolak. Begitu. Oh, harus. Tapi kalau kita menggunakan saldo deposit, seperti halnya tadi. Jadi kalau misalkan ini potong deposit, akan masuk ke depositnya stokis. Seperti itu. Ya. Pertanyaannya, voucher belanja ini apakah dalam satu jaringan atau bisa cross line? Harusnya kalau nggak bisa cross line. Nah, sekarang saya tanyakan, IT-nya nggak bisa cross line atau satu jaringan? Kalau cross line sama satu jaringan, kan sebetulnya kalau cross line itu berarti bukan jaringan ya, Pak ya? Ya, jadi maksud saya gini, seandainya nih contoh, ini dalam satu jaringan, tetapi saya membeli upline saya. Bisa nggak? Membeli upline saya. Memberi. Saya memberikan kepada upline saya. Itu kan saya satu jaringan dengan mereka sebetulnya. Ya. Kalau misalkan masih satu jaringan, harusnya bisa masuk. Jaringan itu jaringan ke bawah atau juga termasuk jaringan ke atas? Kalau jaringan sih sebetulnya memang harusnya dari dia ke bawah ya. Ini saya juga kalau jaringan memang yang disettingnya dari saya ada ke bawah gitu ya. Tapi kalau misalkan kebijakannya ternyata ke bawah ya Pak ya. Nanti kalau misalkan ada kebijakan apa istilahnya jaringannya bisa ke atas, mungkin nanti kita rubah ya. Oke, thank you. Ke bawah. Oke, ke bawah. Ya. Baik. Jadi kalau misalkan kita cobanya pakai deposit misalkan, kan depositnya ini akan pindah nanti ke deposit stokis. Ini ya. Dalam hal ini ada ini. Begitu. Ya. Jadi untuk prosesnya sama persis dengan yang tadi Pak ya. Untuk alur prosesnya ya, alur prosesnya sama dengan posting ke kantor pusat ya. Hanya yang membedakan tadi untuk di stokis itu masukin kode stokisnya, dan pas pembayaran kalau pakai voucher berarti masukin voucher belanjanya. Tapi kalau tidak menggunakan voucher belanja ya seperti halnya yang tadi, tinggal pilih dengan menggunakan deposit gitu. Clear, selesai. Begitu Pak ya. Jadi semua proses ini sama ya. Jadi mungkin saya nggak perlu ngulang ya sepertinya. Karena bisa di print tidak Pak? Bisa Pak, tinggal di print. Kemarin saya coba print nggak bisa loh Pak. Nggak bisa? Iya. Nggak bisa, betul, nggak bisa. Ini print, tinggal print? Oh, sekarang bisa yang ya? Pertama, Pak. Yang pertama kali memang nggak bisa tuh. Melalui stokis ya? Oh, stokis. Maksudnya melalui stokis nggak bisa? Nggak bisa, melalui stokis nggak bisa Pak. Harus bisa ya? Oke, nanti saya cek ya Pak. Ini bisa ya, nanti bisa ke PDF atau ini ya? Oke.
Oke, jadi ini saya tidak perlu ngulang ya Pak prosesnya sama dengan ini, Ya. gitu ya. Mungkin saya langsung lanjut ke yang lainnya. Ini adalah ada jaringan ya. Ya. Ini ada bagian jaringan.